Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua dikasih minum. Alhamdulillahirabbil alamin. Semua dikasih minum sama yang kita jangan ambil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sebagai hamba yang bertakwa memanjatkan rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita beribu-ribu nikmat yang tak terukur. Mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, hingga nikmat kesempatan dan kesehatan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka niscaya engkau tidak akan bisa, karena saking banyaknya nikmat tersebut. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah membawa umat ini dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati Ketua Majelis Al-Muflihun, yang saya hormati Bunda dan Ustadz Arif selaku pendiri yayasan sekaligus pembina yayasan. Yang saya hormati Ketua Yayasan Ustadz Victor, yang saya hormati Mudir Ponpes Bukit Hidayah Ustadz Muhammad Taufik, dan yang saya hormati jamaah tamu yang dari rombongan Al-Muflihun dan santri-santri yang saya banggakan. Izinkan saya sebagai MC pada acara pagi menjelang siang hari ini untuk membacakan susunan acara. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua pembacaan kalam ilahi, acara yang ketiga sambutan-sambutan, acara yang keempat tausiah, dan acara yang terakhir penutup. Langsung saja kita memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita membuka pada acara pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah kita yang tadi ini dapat melancarkan urusan kita, acara kita pada hari ini. Amin. Acara yang kedua yaitu pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh santri kita, yaitu Hasan Ali Saputra. Kepadanya kami persilahkan. Ambilkan piring ini, kebanyakan ini kejauhan manunya. Ambil piring. Agak dekat. Tadi dekatnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak ada air, Bu. Ya. Oh ya, siap. Mbak Rismi. Iya. Ini tuh kebanyakan, jadinya kan jauh banget. Harusnya kan 2 piring kayak gini tuh. Ini kan ngambilnya kan terlalu jauh, jadi orang nggak akan ngambil. Tolong piring-piring yang tuh yang air biasa. Tenggorokan, Bu. Ya, isinya singkong aja. Mana? Iya, pokoknya dibagi sini. Tuh. Air, Bu. Air. Tuh airnya. Bapak, sak wadai.
Nanti yang itu dibuka terus dibagi. penyambutan Bisa. abi dulu ya. Hah? Penyambutan abi dulu ya. Heeh. Ih, tanpa nono maksud aku kan. Astagfirullah. Ini loh, itu caranya penyajiannya itu enggak bisa seperti ini. Masa satu gini Jadinya orang gimana? ya harusnya kan piringnya beberapa piring. Oh, jadi piring-piring kecil gitu ya? Atau Iya, ya maksudnya paling enggak kan piring-piring aja, piring-piring biasa. iya, tapi kan enggak satu wadah segitu Oh, banyaknya oh. gitu. Jadi kan ngambilnya kan jadi enggak bisa. Berarti nanti saya suruh aja ya. Eh, Mbak, Mbak, itu apa cara baginya kata ibunda kayak gitu. Jangan dibuat satu kayak gitu kan dibalikin lagi. Selain itu udah nggak ada kok. Wis ben sik ben anu sik weh. Manane wong desa. Oh, sing tak piring tak. Sik tak anu nah. Ini ke anunan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakallah khairan kepada Al Hasan Ali Saputra. Semoga kita yang mendengar bacaannya tadi dicatat sebagai amal kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Acara yang berikutnya, acara ketiga yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan diisi oleh Ustadz Arif Jatmiko selaku pembina yayasan. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya izin pulang. Yang apa? Ada acara karnaval toh bisa saya. Kebetulan saya suruh ikut. Ya, suaranya masuk. dan jamaah pengajian al-mu'minu Muflihun. al-mu'minu Muflihun. al-mu'minu Mufli. al-mu'minu al-istiwa. Alhamdulillah Bapak aman di Yes. Waduh, insyaallah. Dan siang ini alhamdulillah aman. Punya Bapak bisa ngomong. Ya, sudah kita sampai di pondok pesantren tapi syukuran yang terhormat Bapak itu tidak sampai dan ibu aja terus
nasihat untuk sampai itu semua urus yang pertama hari alhamdulillah dan syukur kepada Allah Ya. Kunjungan bagaimana yang telah disampaikan oleh Bunda Wiwin ya, beberapa waktu yang lalu. Alhamdulillah dulu kita sering dakwah di minggir ya. Harapan kami kepengen lagi Pak seperti itu. Syukur-syukur nanti ketika ada kegiatan pengajian ya, kita bisa kembali diundang untuk mengisi di sana. Menyambung tali silaturahim insyaallah. Dan insyaallah beliau juga siap untuk mengisi dua acara kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan dakwah di lapangan. Nih, saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf lahir dan batin atas penyambutannya. Kita dalam kondisi yang apa adanya. Ya, mudah-mudahan ke depan bisa menjadi lebih baik lagi. Dan harapan kami semua di antara santri-santri yang ada di sini menjadi salah satu generasi sehingga bisa menyambung estafet tali dakwah kami ke semua ya, terutama di daerah-daerah yang mungkin masih minim dalam pendidikan akidah. Dan insya Allah ini semua juga membutuhkan dukungan, semangat, support material maupun non material dari Bapak Ibu sekalian, sehingga harapan kami untuk menjadikan kader dakwah di lapangan, mengajarkan anak-anak kita pendidikan Al-Quran, mengajarkan pendidikan dan membaca Al-Quran bisa disebarluaskan di seluruh pelosok yang ada di Yogyakarta. Saya kira tidak panjang lebar yang ingin saya sampaikan, karena untuk mempersingkat waktu juga, dan harapan kami juga, saya yakin Bapak Ibu sekalian juga lelah dalam perjalanan. Berapa jam Bapak tadi? 2 jam ya? Oh 3 jam, Masya Allah. 3 jam. Nah, kemarin kan saya mentargetkan mungkin antara 2 jam ya. Ternyata memang dari minggir ya, dari ke Jogja aja sudah membutuhkan makan waktu ya sekitar 1 jam. Dan jalannya juga macet separuh nggih, karena kondisi di lapangan tidak bisa kita prediksi. Jadi saya kira itu saja. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Sekali lagi saya mengucapkan selamat datang untuk Bapak Ibu sekalian di Pondok Tahfidzul Quran Bukit Hidayah ini. Mudah-mudahan nanti bisa melihat-lihat kondisi asrama dan kondisi sekitarnya yang mungkin bisa menjadi salah satu motivator atau motivasi untuk kegiatan-kegiatan ke depan. Terima kasih. Mohon maaf dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kepada Ustadz Arif Jatmiko. Selanjutnya sambutan yang akan diisi oleh Ketua Majelis Al-Muflihun, yaitu Pak Haji Dr. Andes Sutrisno, dan akan diteruskan oleh Pak Lurah Heru Prasetyo Wibowo SEMIP. Kepada Pak Lurah dan Pak Ketua Majelis kami persilakan. Langsung dua-duanya. Ya. Mana?
Coba. Sofa. Coba. Oh ini. Ini. Amit. Apunten, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shalaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Perbat cekap nyun ngapunten mboten sah dawa-dawa wektune mepet. Nek dipanjangke mangke ndak ada kedawan. Kita bersyukur terutama menghaturkan syukur hamdah kepada Allah Ta'ala yang mana pada siang ini telah memberikan rahmatnya khususan anggota pengajian Al-Muflihun dari Minggir bisa rihlah berkunjung ke Pondok Pesantren Bukit Hidayah Hijrakah yang diketuai Ustadz Arif nggih. Ustadz Arif. Nggih. Di mana ini ada Yayasan Bunda Wiwin Muslimah. Nggih. Yang kedua, selawat dan salam semoga selalu tercurah pada Rasulullah Muhammad SAW, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya, insya Allah besok di jam lahir akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Maaf sedikit cerita mawon. Al-Muflihun. Ini kalau saya kesini membawa 3 ketua bunda dan 1 kepala yang menjadi lurah. Nggih. Maka Pak Karman badhe matur, Pak Karman sebagai ketua Al-Muhtadin di Minggir. Nah, nggih. Kemudian Bapak Hanasirun itu juga ketua. Dulu ketua PCM Minggir, sekarang menjadi ketua PDM Sleman. Semuanya, kalau ini Pak Lurah, Raden Heru Prasetyo Wibowo. Nah, ini yang sudah 2 kali ya, menjadi lurah 2 periode. Kebetulan semuanya anggota Al-Muflihun. Nah, bedanya nggih, ampun bandingke senajan Al-Muflihun ku umur wis tuwa, karena pendirinya Bapak Nasirun juga waktu itu nggih, tahun pinten Pak Nasirun, kalau nggak salah 2014. Mencari nama itu sangat sulit untuk memberi nama grup pengajian yang hanya seminggu sekali. Akhirnya ya Al-Muflihun itu berkali-kali itu ya Al-Muflihun memperoleh nama di surat Al-Baqarah ayat ke-5 nggak salah. Nah, anggota semula itu hanya 9 orang, 14 orang, pernah mencapai 31 orang, turun lagi, tetapi anggotanya di grup itu mencapai hampir 35 orang, termasuk Bunda Wiwin Muslimah masuk di sana. Karena atas permintaan Bapak Haji Sean Suyadi, Mbok Bunda ki leboke. Karena tiap hari memberi tausiah itu sangat bermanfaat. Walaupun kita tidak komen, tapi tausiahnya yang tiap hari dimasukkan itu nyurapun sosok goge ceramah, goge bahan tenrika. Jadi Al-Muflihun itu kajian Al-Quran yang seminggu sekali. Karena hanya seminggu sekali dan hanya maghrib tekan jam 8, ampun dibandingke kalih sinten pondok riki yang tiap hari esok awan sore bengi terus-terusan ya. Walaupun sudah hampir 10 tahun, nek bandingke adik itu mboten nenten apa-apa nih. Nah, kita tingkatannya masih semacam ikrok Bunda. Tapi alhamdulillah untuk kali ini kami mencermati dari sejak semula yang masih juga gradul-gradul, ini sudah banyak yang lancar. Alhamdulillah. Alhamdulillah juga kita membawa Ustadz Muhammad Haji Muhammad Ridwan
ada di samping ini, yang kebetulan juga pembina Al-Quran di Minggir, puterannya sudah hafid 30 juz, dua-duanya gitu. Puterannya Pak Ahmad itu. Nah, oleh karena itu nanti di sini mungkin waktunya sedikit mundur, tidak apa-apa. Tolong ceritakan Bunda nanti sejarah ini Pondok Bukit Hidayah ini kan dulu ketika Bunda dengan Bapak Ustadz Arif ke mengisi pengajian di Nanggulan depannya Pak Nasirun dan Pak Lurah ini kan belum punya ini. Paling banter ke sini hanya di bulan Ramadan membawa 500 box untuk buka bersama. Kan begitu. Nah, masih di Timoho itu. Terus juga pernah ke masjid saya pas maghrib itu, tapi hanya sekitar 20 menit sholat jamaahnya. Ini jamaahnya juga semuanya ini jamaah al-muflihun Bunda. Termasuk keluarga. Jadi baik yang aktif dan tidak itu mengikuti tausiah Bunda. Karena di dalam grup itu ya bagaimanapun kan kabeh moco. Nah itulah kira-kira itu kalau Pak Karman itu sebagai juga masih ini meninggalkan tugas Pak Karman ini. Karena membina para mu'alaf di Minggir yang kali ini juga mau belajar Iqra. Muridnya ada satu lagi yang juga ikut ke sini. Ibu Suranti. Itu muridnya juga. Yang kali ini juga pamit di sana karena ingin mengetahui tempat ini. Bunda, jadi kami sebenarnya kalau nggak salah dengan Pak Karun itu sudah kepengen sejak begitu di sini didirikan, masih ngerotong-ngerotong, yuk kapan tilik, saking udah lama kangen, karena ketika dulu di Wonogiri Bunda nggak ikut ke tempat Pak. Kami bersama-sama dengan Bunda dan Arif itu tahun 2011 ketika umroh. Nah itulah perjalanan pertama dan alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan dengan bagus, semoga ya seterusnya begitu. Ya. Nah, nanti tolong diceritakan dan singkat ya. Nah, ini sekali lagi ampun dibandingkan santri iki sing orang cilik sudah seperti itu baca surat Ar-Rahman ya sudah bagus sekali ampun. Nek ngrungok kenawan wis seneng tenan. Walaupun sebentar kita juga memohonkan untuk Pak Lurah memberikan sambutan karena sebagai penanggung jawab yang ada di Al-Muflihun di Kalurahan Sendang Agung. Bapak. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Muqaddimah kula nderek ingkang ngajeng yang awal. Yang jelas kami atas nama pemerintah Kalurahan Sendang Agung dan semua jamaah di Al-Muflihun, kami sangat berterima kasih kepada Bunda Wiwin, Ustadz Arif, yang telah menerima kami di sini dan kami dijadikan raja pada saat ini. Alhamdulillah, kami sangat berterima kasih bisa bersilaturahim di sini dan mudah-mudahan dengan silaturahim ini persaudaraan antara kita semakin dipereratkan oleh Allah. Amin. Dan tentunya kami juga sangat bangga tadi Mas Hasan, Mas Hasan kita aja bacanya nih gradul-gradul, Mas Hasan sudah berbayati, kan istimewa, gitu. Jadi kami sangat kagum di sini dan view-nya juga bagus. Mudah-mudahan ini menjadi semangat bagi kami semuanya untuk jangan lelah untuk berbuat baik, sekecil apapun, kita tetap jangan lelah untuk berbuat baik dan mudah-mudahan seperti yang disampaikan di awal tadi, mudah-mudahan penerus-penerus kita akan semakin baik dan Indonesia akan tentram. Mungkin itu saja, tidak banyak yang saya sampaikan, yang jelas matur nuwun Ustadz Arif, Bunda Wiwin yang sudah menginspirasi kami melihat ini kalau istilahnya di apa itu di entertain buat cari cuan ini view-nya sangat luar biasa. Ini alhamdulillah tenriki cuan
ke Gusti Allah ngeten nggih. Oke, amin. Mungkin itu saja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Matur nuwun Pak Lurah, dan nanti masih ada satu lagi Bunda, Pak Karman akan menyampaikan sesuatu. Sekalian apa mangke? Oh sekalian. Saat ini kan Pak Karman monggo. Apa perlu nih tadi mangke Bunda khusus. Tapi nanti diberi waktu untuk bertanya nggih. Monggo Pak Karman. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Langkung rumiyin monggo kita dherekaken ngaturaken puji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala yang tasah paring mapinten-pinten kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan sempat sehingga katinggal siang punika kita sedaya kaparingan sehat saged silaturahim wonten ing pondok Gunung Kidul mriki kanthi kaparingan sehat. Kula ningali bahwa sedaya niku remen tuh mriki. Oh tenane ternyata nggih. Misok maca tenggen tenan jebulno nggih. Ya alhamdulillah nggih. Nah, di sini saya mendapat tugas dari Pak Ketua mengumpulkan nggih sebagian rezeki yang akan mudah-mudahan bisa disalurkan, dan rezeki yang sedikit ini mudah-mudahan berkah. Dimohon Mbak Wiwin, saya maaf ya, dengan Bu Wiwin saya cuma Mbak, sejak dulu saya kenal Mbak Wiwin, karena sama-sama anggota Muhtadin. Pak Lurah nyerah. Pak Lurah. Pak Lurah. Jenengan. Mboten ana. Dua mata mangke jenenge Pak Karman. Pangapunten barokah. Alhamdulillah, jasa guru kedua, semoga sedekahnya menjadikan amal selain menjadi amal jariah keluarga besar al-muflihun dapatkan ganti berlipat ganda sesuai dengan janji Allah dalam ayat-ayat Al-Baqarah ayat 245-261. Barang siapa yang meminjamkan dengan pinjaman yang baik, Allah akan melipat gandakan pembayarannya. Insya Allah tidak akan berkurang harta panjang semuanya. Amin, amin. Tapi itu rezeki yang semakin banyak barokah, insya Allah. Amin. Terima kasih sudah diterima dari Mbak Wiwin. Itu ada 2 amplop. Nggak usah saya sebut namanya, izin aku nyebut. Nanti biar dibuka saja. Untuk amplop yang satu itu untuk ya sekedar untuk konsumsi. Karena kemarin arep nggawa kardus kotak yo tekan kene sadem. Nah itu Mbak Wiwin menawari makan di sini aja. Oke. Terima kasih Mbak Wiwin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Nasirun badhe nambah mboten? Dekat Pak Ridwan nambah mboten? Pripun? Matur nuwun pada Pak Haji Sutrisno dan Pak Heru Prasetyo dan Pak Haji Sukarman. Semoga yang panjenengan berikan kepada kita dapat balas di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang beragenda. Acara yang selanjutnya acara keempat yaitu tausiah yang akan diisi oleh Bunda Wiwin Muslimah. Kepada beliau kami mempersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wa syukurillah la hawla wala quwata illa billah. Masya Allah, tiada bisa kukatakan apa yang harus saya sampaikan. Saya senang sekali, mohon maaf saya sampai grogi, saking senengnya lama tidak pernah ketemu. Kita tuh seakan-akan tuh sudah satu keluarga lama sekali ya Pak ya. Alhamdulillah ya kita teman-teman semuanya santri-santriku yang tadi dari sini tadi Pak Sukarman itu juga mantan mualaf, itu juga dari non muslim. Nah, Bunda juga beberapa kali sudah ngisi di daerah mana tadi di Minggir ya. Nanti setelah saya sampaikan untuk permintaan Bapak Ibu untuk bagaimana berdirinya pondok ini, nanti juga pengen menceritakan pengalaman yang tidak pernah saya lupakan waktu saya ngisi pengajian tausiah di kantor kecamatan apa kelurahan ya apa KUA ya Pak waktu kantor itu waktu di Mojudan itu loh di Pak Karman apa itu kantor apa itu dulu itu lali kabeh ya pokoknya selain di Puskesmas saya pernah ngisi kalau tidak salah di kantor KUA ya ini Ustadz Taufik minta tolong nanti di ya. Oh ya saya kenalkan dulu. Ini Ustadz Taufik nih direkturnya Pondok Bukit Hidayah Gunung Kidul. Ini alhamdulillah baru berbahagia anaknya lahir yang keempat. Jadi 3 kali 2 gugur, 1 kali miskram. Ini yang keempat alhamdulillah lahir besok pagi mau akikoh. Tanggal 2 Agustus kemarin tuh lahir laki-laki alhamdulillah. Tadi sudah ada 1 kambing, masih kurang 1 kambing. Ya tadi yang kenalkan juga minta Pak Ustadz Victor tadi duduk di sini. Mana tadi Pak Ustadz Victor? Pak Ustadz Victor adalah Ketua Yayasan Rumah Yatim Bibit Muslimah. Dr. Victor Novianto yang rumahnya di Deresan tadi lenggah di sini. Dan juga Bu Dr. Lis sebagai penasihat di pondok sini. Sebelum saya sampaikan bagaimana saya sampai mendirikan pondok pesantren di Jerakah ini. Jadi pertama kali itu Bunda waktu hijrah pertama masuk Islam tahun 2005 di Motahdin sama-sama Pak Karman ngaji. Saking pengennya cepet pinter, pengennya cepet maksudnya tuh saking kepengennya tahu banyak tentang Islam. Jadi ngaji Bunda tuh pengajian tuh seminggu tuh 14 majelis taklim. Terutama tafsir Al-Quran yang saya ikutin. Setiap hari itu kajian. Selasa tuh 4 kali. Selasa itu. Pagi jam 6, jam 8 sampai jam 10, jam 4 itu sampai maghrib itu di Mutahdin sama Pak Karman itu. Bar maghrib sampai Isya di Masjid Darul Husna itu setiap Selasa. Yang lainnya tuh 2 kali atau kadang 1 kali. Tapi setiap hari ngaji. Salah satu ustadz waktu itu mengatakan kalau mau tobat nasuha ya di Mekah umroh atau haji. Waktu itu belum kena riba, langsung saya utang bank daftar haji. Alhamdulillah tahun 2008 daftar haji, tahun 2010 berangkat haji. Waktu pas tawaf di pintu Hajar Aswad itu pembimbing Bunda tuh bilang, Bu ini pintu Hajar Aswad silahkan berdoa di sini nanti minta apa saja dikabulkan sama Allah. Wah, saya waget, saya langsung peluk itu pintu, itu saya nangis semalu, ya Allah saya ingin punya jadi mualaf yang menjadi contoh bagi mualaf-mualaf yang belum bisa istiqomah. Ya Allah saya ingin punya pondok pesantren, ya Allah saya ingin punya panti asuhan, ya Allah saya ingin punya anak yatim 100 begitu. Jadi, sambil nangis alhamdulillah. Setelah itu tuh saya selalu berdoa tuh kusuk banget tuh selama di Makkah waktu haji tahun 2010 itu alhamdulillah 1 demi 1 itu dikabulkan. Jadi sebelum haji Bunda itu sudah punya anak-anak asuh sejak pasca gempa 2005 masuk Islam, 2006 gempa bumi. Dari situ banyak anak-anak yang kehilangan orang tua. Dari situ terus di samping Bunda ngaji itu sudah dapat ilmu ngurusi anak yatim itu besok akan dekat sama Rasulullah. Itu sudah dapat ilmu waktu itu. Jadi Bunda membawa pulang anak yatim 4 yatim piatu, 7 yatim di salon dulu kan salon dan rias pengantin dulu. Jadi anak-anak tinggal di atas, salon di bawah. Setelah haji itu saya mulai keliling dakwah karena teman-teman
Termasuk Pak Karman dulu dari Muhtadin cuma 1 tahun keliling membawa logistik, 1 tahun berhenti karena logistik dari Jakarta stop tidak ngirim, jadi saya sendiri terlanjur keliling cinta keliling dakwah sampai hari ini. Dan dulu saya itu pengen punya pondok pesantren itu ada 2 lokasi. Pertama Kulon Progo tujuan waktu itu karena Kulon Progo waktu itu terlalu banyak orang yang murtad, terlalu banyak orang, pokoknya sangat rawan dengan pemurtatan waktu itu. Jadi saya selalu berdakwah di daerah-daerah yang muslim minoritas, di daerah Kulon Progo waktu itu bersama teman-teman DIC di Jogja Islamic Care dan juga teman-teman Muhtadin. Ternyata qadarullah di Kulon Progo itu sudah hampir dapat tanah, sudah hampir dapat donatur untuk beli tanah. Ternyata maunya donatur itu khusus yatim aja, bukan doa apa dan juga tidak boleh untuk lansia. Padahal cita-cita Bunda pondok pesantren juga untuk lansia di samping pondok umum, pondok pembinaan mualaf dan juga pondok lansia pengennya. Bertentangan dari itu akhirnya saya lepas. Nggak jadi karena cari yatim aja itu tidak mudah. Dan di Al-Quran selalu pasangan yatim dan miskin. Ya enggak Pak Ustadz? Ya enggak nih adik-adik santri? Ada? Jadi nggak boleh ngambil yatimnya aja, nanti dianggap kita mendustakan agama. Jadi saya lebih takut dianggap Allah saya mendustakan agama. Jadi saya ngikutin yatim dan miskin, yatim dan duafa gitu. Kalau di Gunung Kidul waktu itu pilihan kedua tuh Gunung Kidul. Kenapa Gunung Kidul? Karena waktu itu Bunda waktu masih punya salon itu langganan koran tuh 5 satu harinya tuh. Selalu ada berita gantung diri, bunuh diri di Gunung Kidul itu hampir setiap hari. Bahkan satu hari bisa berita gantung diri ada 4 satu hari dalam satu hari itu. Dari situ alhamdulillah saya minta sama Allah, ya Allah, saya pilihkan mana yang terbaik untuk saya berdakwah. Saya ingin dakwah punya pondok di Gunung Kidul atau di Kulon Progo. Saya manut sama Allah. Saya bicara sama Allah itu seperti ya kayak bicara sendiri gitu, belum seperti bapak ibu-ibu yang sudah pandai cara bahasa berdoanya. Jadi saya nyalur aja gitu, ngalir aja gitu. Alhamdulillah Allah menuntun saya di sini. Jadi waktu kita tahun 2015 itu, jadi saya dari 2006 sampai 2013, 2014 itu saya sendiri. Saya manual, jadi tidak punya yayasan. Saya dengan hasil salon, belum kenal sedekah, belum kenal donatur. Alhamdulillah tahun 2005 ada teman ngajak menyarankan untuk bikin yayasan. Alhamdulillah akhirnya berdirilah yayasan ini. Alhamdulillah ketua yayasan itu kenal dengan jamaah yang ingin memanfaatkan tanahnya di Gunung Kidul di sini nih. Cuman ini sudah diserahkan ke keponakannya yang ngurusi kakak kandungnya yang depresi 20 tahun. Jadi ini dari niatnya dari yang punya tanah itu sebenarnya wakaf, tapi karena sudah dikasihkan sama keponakannya, suruh kamu minta uang sama yayasan silahkan. Yang penting itu biar untuk pondok gitu. Akhirnya sepakat kami bayar tanah ini 4.700 meter waktu itu. Alhamdulillah sudah saya bayar, terus uang diganti juga dokter list 100 juta uang tanah ini diganti. Jadi tapi tetap kita urus wakaf, surat wakaf supaya untuk aman. Lebih aman walaupun kita beli ini semuanya diurus dengan wakaf. Pertama ini 4.700 ini. Sudah dibayari Bu Dokter list. Dan ini dulu setinggi ini Pak, ini kan sampingnya ada batu tinggi tuh. Itu tuh dulu gunung, bukit ya. Setinggi ini baru nanti atasnya baru ada pohon-pohon lagi, jadi tinggi banget. Kenapa kita cari menjadi nama bukit? Karena ini dulu bukit dan hidayah. Kenapa kita pakai hidayah? Karena informasi dari warga, dari kita juga survei juga, ini memang di sini belum banyak yang sholat waktu itu. Jadi harapan kita itu bukit ini itu bisa membawa hidayah Islam itu. Jadi akhirnya menjadikanlah nama Bukit Hidayah. Jadi ini dipotong nyewa begonya ini belinya tanah sama biayanya itu lebih jauh biayanya.
karena belinya tanah cuma 100 juta, bikinnya motong sama bikin rata, bikin pondasi lantai kerja ini namanya lantai kerja ini 300-400 jutaan ini yang bikinnya lantai kerja ini. Ini sampai di belakang sini. Alhamdulillah tahun 2019, tahun 2018 itu proses pertama Satofik pertama kali proses limasan itu tahun berapa? 18 itu hanya limasan itu belum ada jendela. Ini Satofik inilah yang dari awal sekali ini berdakwah di sini, ngajari ngaji ibu-ibu, ngajari sholat, ngajari butuh semuanya. Jadi walaupun belum ada jendela, kadang kalau takut tidur dengan Pak RT sendiri dengan gaji 500.000. Alhamdulillah kita ketemukan orang-orang yang nilai ta'ala. Jadi tidak cari uang, tidak nomor satu tidak uang. Jadi alhamdulillah setelah itu tahun 2019 kita motong. Jadi motong ini tuh tahun 2019 pas saya umroh di Urban Ramadan kan tahun 2017 saya umroh bersama Pak Tris bersama istri, Pak Karman bersama istri. Tahun 2018 saya umroh Pulau Ramadan, itu baru dapat tanahnya sama tanah ini tok sama bikin limasan itu. Terus 2019-nya umroh Pulau Ramadan lagi, saya memantau dari sana, dari pondok. Jadi sini mulai nyewa bego, nyewa apa itu saya mantonya dari Mekah. Bun ini kurang uang, Bun ini kurang ini. Woy, saya pantau dari Mekahnya, alhamdulillah jadilah terpotong bukit ini, terbelah ini. Terbelah, akhirnya alhamdulillah kita dapat bantuan bangunan dari Saudi lewat mimbar tauhid masjid ini. Masjid ini sama kelas di belakang ini ada bangunan 20 meter, 20 meter ya panjang lebarnya. 20 meter kali 8 ini belakang masjid ini itu dari sama masjid ini itu kita dapat bantuan bangunan, tidak terima uang. Yang mengawali, yang memantau, yang menungguin ini Ustadz Taufik ini sampai selesai ini dari Saudi lewat mimbar tauhid Sukabumi. Dan lainnya ini kita jadi Bunda itu di otak sini tuh banyak sekali programnya itu harus ini gitu. Alhamdulillah dengan berjalannya ini bangun, Pak Ustadz Taufik ini ngumpulin warga sini, orang sepuh-sepuh itu dari 20 Bapak Ibu sepuh untuk belajar Iqra ya tadi ya. Yang istiqomah 6. Yang istiqomah 6 bisa baca Al-Qur'an. Yang 6. Yang 14 merotoli. Yang 14 merotoli dulu juga setiap hari itu setiap hari itu ngaji setiap hari itu maghrib sampai isya itu tauhid ya, fikih, pokoknya akidah. Terus nanti isya sampai jam 9 itu Iqra baru sampai jam 9 itu setiap hari. Terus kalau akhirnya mulailah kita membangun ini sedikit demi sedikit. Alhamdulillah Allah selalu mempertemukan Bunda dengan orang yang baik. Bunda punya grup Qiyamul Lail yang termasuk tausiahnya di Al-Muslihun itu Bunda tuh punya 5 grup yang adminnya Bunda sendiri. Tidak ada admin lain. Jadi yang Qiyamul Lail 1 itu ada 200 anggota, itu yang 100-nya itu dari berbagai provinsi teman-teman dakwah, ustadz-ustadzah, kemudian di situ lainnya mualaf dan teman-teman gitu. Yang Qiyamul Lail 1, yang Qiyamul Lail 2 itu umum. Tapi orang-orang yang pilihan. Jadi yang masuk di grup saya itu orang-orang yang pilihan ya. Makanya saya tidak mau ada admin lain karena nanti yang memasukkan kita nggak tahu siapa yang dimasukkan. Jadi saya admin sendiri. Jadi setiap Bunda memerlukan dana untuk pembelian tanah, untuk pembelian apa itu selalu saya share di grup Qiyamul Lail itu. Mohon maaf kalau saya juga sering juga nge-share ke Al-Muslihun. Dan alhamdulillah Allah selalu mempertemukan orang-orang yang baik. Jadi Bu Dokter ini alhamdulillah ikut. Tapi kan ini kan mohon maaf ini mata saya belum selesai operasi, belum sempurna. Yang duduk di pintu itu apa Bu Dokter apa bukan tidak kelihatan. Ya Bu Dokter ya. Alhamdulillah itu Bu Dokter Lis itu alhamdulillah saya selalu bersyukur sekali. Bu Dokter itu sampai hari ini itu di sini aja tuh 800 juta. Satu orang dokter itu sudah sepuh, sudah pensiun, tapi yang 100 juta belum terbayar karena masih proses ya Bu Dokter ya.
masih ini bayar tanah yang di belakang sini itu bisa ditampilkan itu yang masih hutan dulu sayangku. Yang itu apa? Ini jadi ini tanah intinya sudah sekarang dari 4.700 pertama itu sekarang menjadi 20.000 meter. Jadi Bunda cari dana, ada yang di samping ini juga sudah jadi milik kita sekarang. Ini gunung itu sekarang begini sekarang sudah milik kami, milik pondok. Jadi 1.470 sekian gitu, hampir 1.500 meter itu satu ini sambungannya iya ini potongan ini. Terus yang di depannya yang ini yang depannya yang ada bangunan itu yang bayari temannya Bu Dokter. Jadi pas di sini dan ini terus kurang iki Bunda bar bayari tanah 75 iki kurang seket bayari yo dan ternyata dipanggil dan itu Bu Dokter. Jadi Bu Dokter juga. Alhamdulillah intinya Bu Dokter Lis mengenalkan Bunda dengan Bu Dokter Subiati yang bayari tanah di depan itu dan bikin bangunan-bangunan. Ini waktu gempur pertama kali nih. Nyewa bego itu 300 jam. 300 jam ya 300 jam itu. Sekitar 300 jam sekitar 500-an 300 jam, 1 jamnya itu 570.000 yaitu sekitar 200-an juta itu. Motongnya doang itu. Sampai sampai noto kembali itu 1,5 miliaran itu. Jadi alhamdulillah intinya Bu Dokter Subiati temennya sahabatnya Bu Dokter itu sudah keluar uang 550 juta. Jadi 2 dokter itu udah 1,4 M sendiri, 2 orang dokter. Dan itu alhamdulillah Bu Dokter yang di sana yang di sini masih ngasih uang operasional setiap bulan tuh 2 juta. Alhamdulillah masih memberi 2 juta. Nanti kalau pas ada share-sharean pengenalan dana itu ada namanya Dokter Subiati. Nah itu Bu Dokter yang di depan itu sahabatnya Bu Dokter di situ. Alhamdulillah. Ini masih ada satu. Ini belakang ini belakang setelah sudah ya sudah nggak ada lagi ya. Oh ini yang sekarang ya ini. Jadi di belakang sana itu nanti ada gedung asrama panjangnya itu sekitar 20 meter. Yang asrama putri berapa meter? Panjangnya itu. Ya panjang yang di ada asrama atasnya asrama juga 15. Atasnya 15 juga ada pendopo. Nanti Bapak Ibu sebelum ke pantai nanti bisa jalan-jalan dulu dilihat untuk kondisi pondok sini. Dan qadarullah di sini tuh mahal air, sulit air. Dan yayasan sudah berusaha untuk mengebor sumur dan nanti Bapak Ibu bisa lihat ada menara oren tinggi itu pengebor itu mesin bor itu sudah 125 meter ke bawah belum keluar air dan yang kerja itu minta izin 2 bulan untuk kerja di tempat lain untuk bayar utang karena uangnya sudah bayar semua tapi belum keluar air. Darulah sudah hampir 2 tahun ini belum kembali. Tapi kemarin sudah ngabari Bunda ini mau mulai lagi, tapi kok sampai ada Lebaran itu sampai sekarang belum kelihatan. Padahal sudah ngabari mau mengalir lagi. Tapi alhamdulillah yang investor yang punya mesin itu udah bilang sama yayasan, Bunda pokoknya sebelum air keluar jangan ada yang boleh ngambil alat. Gitu. Itu alat saya hibahkan kepada pengebor. Jadi yang ngebor itu tidak punya alat, punya ilmu. Yang hibah itu tidak terima uang hasil pengeboran, tapi dia hibah barang. Jadi yang punya barang itu datang ke yayasan, datang ke pondok sini, tidak usah, jangan keluar alat-alat sebelum keluar air. Alhamdulillah itu ada garansinya dari yang punya modal, yang punya mesin. Ini waktu noto bikin pondasi nih. Ibu-ibu, bapak-bapak RT sini tuh saat itu
kerja bakti tanpa bayar. Pada seneng banget bisa membantu bikin pondok. Saking seneng itu setiap hari itu pagi sampai jam 12 dini itu satu season tuh dua RT bawa makan jadi mbak camilan apa kerupuk pak camilan kerja bakti seharian itu kerjaannya kerupuk orang sini tuh sama minum bawa sendiri-sendiri. Nah nanti jam 1 sampai menjelang maghrib nanti 2 RT itu setiap hari sampai akhirnya tertata rapi bisa diratakan dulu dengan nguruk beli beberapa puluh truk itu lagi udah buang batu beli batu juga untuk nguruk sini tuh sampai akhirnya jadilah ini. Nah ini jamaah kami dulu sebelum ada masjid tuh di luar di pendopo sana tuh pengajian setiap pengajian itu satu kampung 1 atau 2 kampung ya itu sampai 300-an orang dan kalau Ramadan tuh setiap hari tuh kita tuh menyediakan buka puasa untuk warga sini jadi warga yang masak kita nyediain logistiknya nanti sampai membuat sampai sekitar 200-an nasi bungkus bukan tidak pakai box untuk mengurangi pengeluaran tidak pakai box. Nah ini alhamdulillah akhirnya sampai di pembangunan ini dan ini alhamdulillah depan sana sudah dibeli yayasan belakang asrama itu juga sudah terbeli yayasan ini intinya sudah keliling ini sudah banyak yang dijual akhirnya dibeli dengan dari yayasan. Bukan yayasan punya uang banyak bukan, tapi Bunda cari uang di grup yang melalui tadi itu. Jadi setiap ada yang jual tanah, saya share 1 meter rata-rata 75.000. Itu akhirnya alhamdulillah bisa selalu tercukupi. Dan ini alhamdulillah juga baru-baru ini ada yang mau wakaf 3.000, satu sertifikat 6.142, yang 3.142 dijual dibeli Bu Dokter ini 120 juta. Sudah di DP 20 juta, yang 100 juta nunggu AJB belum selesai, baru bayar pajaknya. Ini alhamdulillah untuk lebaran rencananya ini mau bikin sekolahan. Di 2 lokasi, tapi satu ada di belakang sana itu nanti ada juga sekolahan. Di belakang sana juga insya Allah juga ada sekolahan. Dan pengennya juga nanti ada asrama asatid. Karena tanah banyak. Kalau di sini nanti tidak tahu, kayaknya nanti untuk pondok. Karena ini view-nya bagus sekali. Ini tuh jenengan nanti maju sedikit 3 meter atau 5 meter dari ini keluar dari pondok sini tuh nanti melihat view di sana bagus sekali. Ada jurang dalam banget, ada pegunung, pokoknya indah sekali. Apalagi kalau pagi dan sore luar biasa nikmatnya mata kita untuk menikmati keindahan yang Allah ciptakan, masya Allah. Itu kalau pagi atau sore itu lihat dari sini tuh ke timur ke arah sana itu maaf saya sana timur padahal sana kan ini kan ke timur tapi ini kan di hati saya itu sana tuh selatan sana utara padahal harusnya itu sana itu ke timur tapi selalu iya sana timur sana itu selatan harusnya sama Pak, sama saya juga gitu. Ya. Gitu. Ya, jadi alhamdulillah intinya Allah itu mengabulkan doa-doa Bunda satu persatu. Jadi alhamdulillah yang di Timoho sekarang sudah pembangunan itu dengan RAB 2,6 miliar. Alhamdulillah juga Allah mempertemukan orang yang mau minjami dulu. Jadi dulu Bunda juga pernah pinjam uang dipinjami untuk bikin kandang, renovasi kandang itu dari habisnya 1.400.000.000 kita punya uang untuk DP dan itu 30%-nya itu dipinjami 900 juta, sekarang masih kurang 400-an juta. Dan orang itulah yang sekarang meneruskan minjamin untuk pembangunan panti asuhan Muslimah di Timoho. Jadi Bunda rumah Bunda yang di Sleman sudah saya jual untuk DP pembangunan itu 600 juta. Lainnya saya cari saya nge-share aja, saya nggak pernah japri orang nggak pernah, saya nge-share aja di grup. Saya pokoknya minta sama Allah, ya Allah mudahkan untuk terwujudnya pondok
pesantren atau pondok pesantren Tahfidzul Quran Wiwin Bukit Hidayah Gunung Kidul dan Panti Asuhan Wiwin Muslihat di Yogyakarta. Dengan caramu ya Allah. Ya Allah, gerakkan hati hamba-hambamu dimanapun berada ya Allah untuk menyalurkan sebagian rezeki yang telah Engkau berikan kepada Yayasan Rumah Yatim Ibu Muslimah maupun di Baitul Mal Munajat. Seperti itu setiap hari doanya. Apa itu Baitul Mal Munajat? Bunda juga mendirikan Yayasan Baitul Mal Munajat yang jadi seperti Layis yang menerima menggalang dana umat, zakat, infak, sedekahnya untuk pembangunan, untuk dakwah keluar, juga untuk operasional, rencana seperti itu. Cuman belum berjalan, masih timik-timik, masih belum menghasilkan uang. Menghasilkan tapi baru cukup untuk gaji relawan-relawan. Kenapa Bunda mendirikan Baitul Mal? Bunda sudah punya Yayasan Rumah Yatim Ibu Muslimah, karena takutnya nanti Bunda mati duluan, nanti belum jalan, belum ada yang mengcover. Sementara selama ini itu yang jadi motornya tuh Bunda. Takutnya nanti Bunda tiba-tiba Allah panggil, dek. Nah, belum berdiri semuanya. Sementara santri udah banyak. Pengeluaran itu 1 bulan tuh sekitar 50 sampai 60 juta semuanya. Untuk itu di luar uang sekolah. Uang sekolah sendiri. Uang sekolah itu yang di Jogja aja 33 santri itu 151 juta sekian, itu pun belum buku yang di semester 2. Ini 50 sampai 60 juta itu untuk makan dan untuk kafalah asatidah. Itu pun beras sudah nggak beli. Alhamdulillah beras kita dapat sudah ada donatur dari GIB, itu yang beras yang kualitas hotel. Itu untuk santri-santri kita semuanya. Jadi untuk sayurnya, untuk dan lain-lain sebagainya, selain beras sama uang sekolah itu 60 juta itu kurang lebihnya tuh harus keluar uang itu. Nah, takutnya nanti Bunda tiba-tiba mati, belum ada yang mengcover kan, takutnya nanti mati juga itu yayasan. Nanti bagaimana santri-santrinya? Sementara santri di sini sudah ada 38 santri, 10 pengurus, dan yang dulu sempat 60 santri di sini, tapi qadarullah ada yang harus keluar, ada yang harus dikeluarkan. Jadi kita memang tidak sembarang masuk, tidak sembarang bisa di sini, dan kita sebenarnya gratis gitu. Yang di pondok, yang di ini alhamdulillah sering dapat medali dari yang di Jogja ada 35 gitu. Jadi ada 35 santri dan 3 pengurus ya. Ya, mungkin biar hidup suasananya, tadi kan ada sesi tanya. Boleh monggo di ada yang mau bertanya? Monggo Pak Karman, Pak Haji, ada yang mau tanya? Tadi katanya ada yang mau bertanya. Nggih, monggo Pak Haji. Nggih. Oh, nggih. Oh, nggih. Nggih, alhamdulillah kalau yang di Bukit Hidayah ini itu sekolahnya kita di dalam di sini. Jadi pelajaran itu kita kerjasama dengan SMP, SMA Muhammadiyah. Kalau SD tadi SD Jerakah itu kalau ada yang santri SD, kita santrinya yang datang ke sana sekolah setiap hari. Tapi alhamdulillah hari ini tidak ada yang SD, adanya SMP, SMK. Jadi kita kerjasama dengan SMP dan SMA, SMK Muhammadiyah. Jadi kalau Muhammadiyah itu ada kegiatan lomba apa-apa tuh ngambilnya di sini. Dan alhamdulillah selalu dapat juara, selalu dapat medali. Jadi kita dikasih duplikatnya. Dan nanti kalau datangnya ke sekolah itu menjelang ujian, kayak kejar Pak. Bagaimana Pak Husain sekolahnya? Ya? Ya, ujiannya kejar paket apa ikut ujian SMA, SMK? Oh, ikut ujian SMK. Jadi datangnya ke sekolah itu menjelang ujian. Nanti biar Ustaz Taufik ya jelaskan, mengabarin dong anaknya.
Jadi intinya kita kerjasama dengan SMP, SMK Muhammadiyah. Jadi kalau ujian kita santri baru menjelang ujian itu baru masuk sekolah ke sana. Dan kalau hari-hari biasa enggak, mungkin seminggu sekali guru ada yang datang ke sini. Itu soal kurikulumnya. Kalau dari mana ini macam-macam, dari Jawa Tengah, Jawa Timur yang enggak ada ya Tat ya. Nah, Jawa Timur yang tidak ada, yang dari Sulawesi, dulu sempat dari Makassar itu 30 santri dulu. Tapi qadarullah semuanya keluar. Dan ada yang dikeluarkan, ada yang keluar karena ternyata ustadz-ustadzahnya di sini belum mampu untuk menghadapi anak-anak yang karakter Sulawesi Selatan belum. Tapi ini alhamdulillah juga ada lagi penggantinya dari Sulawesi mana nak? Sulawesi Tengah, ya? Sulawesi Tengah. Ini ada 6 Sulawesi Tengah, tapi alhamdulillah lembut-lembut. Kemarin yang dari Makassar, masya Allah, saya kasihan sama ustadz-ustadzahnya. Ya udahlah, memang belum rezeki kita. Ya udah, padahal waktu itu kita yang membiayai kesininya. Benda sampai keluar uang 50 juta itu. Karena orang lain tidak mampu semuanya. Tapi pengen mondok gitu loh. Tapi qadarullah belum lama di sini akhirnya bubar jalan gitu. Tapi sudah apa itu ini sudah qadarullah. Allah muji kesabaran Bunda, kesabaran teman-teman di sini. Ya harus ikhlas gitu. Allah alhamdulillah ganti yang sama-sama dari Sulawesinya tapi lebih lembut gitu. Dan sebenarnya di samping pondok itu ada sedikit bukit itu sudah Bunda beli dengan uang bukan yayasan. Pengennya Bunda tuh kemarin mau bikin rumah di situ. Jual rumah untuk DP yang 600, nyalanya mau bikin di situ. Qadarullah Allah belum ridho. Jadi uangnya habis untuk tumbuk-tumbukan kebutuhan yayasan. Jadi saya ikhlas juga. Tapi Bunda sudah punya tempat untuk pulang terakhir. Insya Allah besok nek Bunda sudah dipanggil Allah di sini saja sambil nemani asatidah itu untuk ngurus. Ini calon-calon ustadz ini loh, ya dulu. Kamu harus ngapain Bunda? Kuburan nggak akan bangun kok Bunda kok. Sudah ada tempat di situ. Sebenarnya sudah pengen tak bikin ke setahun yang lalu, ya qadarullah lagi. Uang yang mau tak pakai situ pun ya sudah kepake untuk operasional. Ya berarti kan Allah belum ridho saya bikin kuburan. Gitu aja dipikirnya santai aja gitu. Gitu. Jadi alhamdulillah dulu sempat 80 sempat 70 itu santri dan 80-an antara santri 60 pengurus ustadz-ustadzah itu sekarang santri tinggal sekitar bukan tinggal di baru 38 santri, asatidah dulu sempat ustadz-ustadzahnya ada 9 di sini tuh. Ada yang harus pulang ke Kalimantan, ada yang cuti hamil dan lain sebagainya. Pokoknya ngalir aja kita. Manut Gusti Allah. Bagaimana Gusti Allah mau ngajak kita jalan kemana saja, yang penting manut sama Gusti Allah. Jadi pokoknya apapun. Jadi saya punya moto harus tetap semangat apapun keadaannya dalam dakwah, insya Allah barokah bahagia dunia akhirat. Jadi apapun keadaannya harus tetap semangat. Itu moto saya seperti itu. Walaupun saya itu dokter tuh, Bunda tuh harus istirahat, Buwin tuh istirahat dulu. Istirahat nggak bisa. Saya suruh istirahat nggak bisa. Jadi ya tetap dakwah. Ini nggak jelas melihat wajah panjang, cuma nggak masalah. Masih ada remeng-remeng. Kalau gini saya masih bisa ngelihat. Gini nggak masih harus operasi lagi nanti insya Allah. Itu. Mungkin ada yang ditanya ini ibu-ibunya, bapak-bapaknya. Oh ya kenapa? Nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, nggih. Oh, tidak. Pokoknya di sini yang penting nomor 1 niat mondok tidak paksaan ya tadi. Nanti dites. Kan nanti dites itu kalau kan bisa itu kelihatan nanti ini dipaksa apa maunya sendiri kan nanti kelihatan, nanti dites. Jadi tidak harus yatim, tidak harus orang miskin, yang penting mau menghafal Al-Qur'an, fokus memuliakan Al-Qur'an. Karena apa? Karena
Bapak Ibu, Ustadz udah tahu semuanya. Yang menyelamatkan kita besok itu ya Al-Quran. Al-Quran lah yang akan memuliakan kita kalau kita memuliakan Al-Quran. Dan Al-Quran juga yang akan menghalangi kita besok di alam kubur. Jadi kami itu memang fokus tahfidzul Quran itu di pondok sini dan juga di panti. Panti walaupun namanya panti itu bukan kurikulum panti tapi kurikulum pondok. Karena apa? Cari izin pondok kalau kita nggak punya gedung nggak bisa di kota Yogyakarta. Bisanya pakai izin panti LKSA. Jadi supaya kita itu punya izin resmi, nguruslah kita panti asuhan atau LKSA. Dapatnya yang di Jogja itu berbadan hukum resmi. Yang penting resmi dulu. Jadi nek pondok harus punya gedung. Untuk sekolahan harus punya. Jadi kami belum punya. Yang di Jogja belum punya. Yang enggak tahu nanti setelah jadi yang di Limoho apakah tetap LKSA atau nanti menjadi pondok. Nanti itu dipikir belakang gitu. Jadi lah kenapa ini Bunda kok malah ada background umroh ini? Ya ini sekali saya promosi ya Pak Ustadz ya. Jadi alhamdulillah setiap tahun Bunda umroh itu membawa santri. Jadi Bunda mencari jamaah satu bis bisa berangkat 3 santri gitu. Jadi tahun kemarin ini yang ada 2 santri itu sudah hafal 30 juz, yang satu mungkin 10 juz, yang satu mungkin 18 juz. Mungkin itu hafal tanpa pegang Al-Quran. Jadi kalau di sini tuh kemarin tanggal 10, 11, 12 ya. 10, 11, 12 itu tasmi 11 santri. Yang kemarin ini dah sini. Yang barusan ini 5 juz 1 kali duduk. Oh iya, itu. Jadi yang kemarin barusan Bunda tanggal 13 kemarin kan puncak akbar itu loh. Juli. Oh, itu kemarin di sini 11 santri sekali duduk 5 juz. Kalau yang di Panti Putri itu monggo Bapak Ibu sampai di dahar itu apa? Singkong. Ini asli jerakah. Saya bilang sama ibu-ibu, tolong carikan snack yang biasa jerakah, yang dia dari jerakah. Jadi ini dari sini semuanya ini. Ada singkong, ada pisang itu dari sini semuanya. Dan yang akan kita makan nanti juga semuanya dari jerakah sini gitu. Jadi kalau yang di pondok sana terus kalau tasmi 10 juz. 10 juz itu 8 jam. Duduk 8 jam cuma istirahat sholat sama makan siang gitu. Di sini kemarin satu anak sekali duduk 5 juz di sini. Cuma istirahat sholat kemarin nggak sampai. Jadi pagi sampai duhur itu sudah selesai. Dan kalau yang sudah selesai 30 juz minimal mungkin 10 juz nanti dapat giliran dapat umroh. Bukan Bunda punya uang, bukan yayasan punya uang, tapi Bunda cari jamaah. Jadi Bapak Ibu monggo ikut umroh lagi yuk. Pak Tris yuk umroh lagi yuk Pak Ustadz. Bapak Ibu monggo ini kalau mungkin ada keluarganya, ada saudara-saudaranya yang mau umroh ini murah. Ini minimal 31 hari di Mekah, kemarin malah 37 hari sama perjalanan di Mekah Madinah. Madinahnya cuma 7 hari. Yang lainnya yang 30 hari, 28 hari di Mekah. 27 hari di Mekah, 3 hari untuk perjalanan pulang, PP itu. Itu 41 juta. Itu di Madinah nanti makan dijamin di hotel, makan di hotel selama di Madinah. Nanti di Mekah kita bawa sendiri makanan atau nanti beli nasi di sana. Nasi di sana murah. 6 real itu bisa dimakan 2-3 orang karena porsinya porsi gede, bukan porsinya orang Indonesia. Pak Haji udah tahu ini bagaimana banyaknya di sana porsinya. Jadi insya Allah tidak akan mengeluarkan banyak uang untuk makan. Dan kalau buka puasa sebenarnya ada dari setiap hari di halaman Masjidil Haram itu dari kerajaan. Itu ada 1 paket itu 2 roti, ada jus, ada buah, ada kurma, ada yogurt, ada air mineral. Itu 1 paket satu paketnya. Itu setiap hari ada. Nanti kalau Bunda
cari dulu, ambil dulu buka puasa baru masuk di masjid. Nanti di masjid boleh pulang boleh tidak. Nah, tapi waktu itikaf terakhir 10 hari terakhir Bunda cuma pulang mandi aja siang, setelah itu kembali masuk masjid lagi. Ya, mungkin ada pertanyaan lagi ya mungkin ya, Bunda tuh malah kepingin di minggir ada pondoknya. Pak Lurah, monggo bikin pondok di sana yuk. Oh iya, iya, ya. Ya ini sebelum saya tutup saya mau cerita masalah di saya ngisi waktu itu di kalau nggak salah di kantor KUA. Waktu saya masih bawa bayi waktu itu, sekarang udah umur 9 tahun lebih. Ada cerita yang perlu kita kita prihatinkan dan itu tidak akan pernah bisa saya lupa. Jadi pulang saya kalau tausiah selalu menyelipkan tentang haramnya riba, bahannya riba. Pulang dari tausiah dari Minggir itu ada seorang ibu dengan bapak ibunya datang ke yayasan, intinya itu dia terlibat riba. Itu dari berawal utang 25 juta sampai berkembang anak beranak cucu bercucu menjadi modal menjadi sampai 250 juta lebih dan bulan besoknya harus bayar bunga 60 juta dan sebulannya itu harus tetap bayar bunga 5 juta selain bulan depan harus bayar 65 juta itu bunganya itu. Waktu itu saya waduh ini bukan porsi saya langsung manggil Ustaz Abdul Rahman waktu itu ketua FGI, FPI dulu tapi sekarang FGI. Intinya kita mediasi ke Polda. Itu orang Pak Karman sudah tahu orangnya karena pernah nyusul saya tempatnya Pak Karman itu orang itu. Saya prihatin sekali makanya Bapak Ibu juga Pak Ustadz kalau tausiah tolong diselipkan juga dengan haramnya riba supaya jangan ada lagi warganya yang terlilit hutang sampai berjungkir balik. Akhirnya dimediasi dari harusnya dia bayar 400 juta sekian 300 juta sekian akhirnya tinggal bayar modal 42 juta 850 juta nyicil tanpa ada tambahan. Itu tanda tangan di Polda. Jadi alhamdulillah sudah clear. Nanti kalau Bapak Ibu pengen tahu orangnya monggo bisa tanya Pak Haji Sukarman. Mungkin itu udah siang udah kita ngelewati. Pak Ustadz Taufik, kalau ini kan darurat boleh ya, telat, jadi makan dulu aja ya. Ya, makan dulu baru sholat. Ayo. Jadi Bapak Ibu ini ada mungkin agak dingin sedikit, tapi nggak apa-apa daripada bawa yang dari sana kan lebih dingin lagi. Kita makan dulu ala Gunung Kidul. Nanti setelah makan nanti kita sholat, ambil wudhu depan bisa, belakang bisa. Ini ada banyak kamar mandi dan nanti baru kita sholat. Baru sholat nanti boleh jalan-jalan kita langsung ke pantai. Matur nuwun, mohon maaf lahir dan batin terlalu panjang yang kita sampaikan. Ini pun sebenarnya saya belum selesai. Jadi matur nuwun, mohon maaf lahir batin, siap untuk diundang ke Minggir lagi, insya Allah suatu saat. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Wiwin Muslimah atas sambutannya. Acara yang berikutnya itu acara terakhir penutup. Marilah kita menutup acara kita pada siang hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.